Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Kuli Pacul. Kali ini kita dolan atau mau mengulik tentang dunia ayam kerdil, ayam kecil atau ayam serama. Ini langsung kita ketemu ke peternakan ayam serama, tepatnya di Yogyakarta. Langsung saja kita tanya-tanya Bapak peternak yang satu ini. Udah menjalani dunia ayam serama ini kurang lebih 12 tahun ya Pak ya? Ya. Gimana Pak ini Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Sehat, Sehat ya Pak? sehat, Sehat ya. ya. Pak, sebelum masuk ke topik, perkenalan dulu Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jatmiko dari peternakan ayam serama Nagari Serama Farm yang beralamat di Dusun Bedok, Trihanggo, Gamping Sleman, atau tepatnya di Ring Road Barat. Oke Pak, mantap. Trihanggo, Gamping Sleman. Google Map-nya apa Pak? Google Map-nya Nagari Serama Farm. Nagari Serama Farm. Sudah berapa lama ini Pak? 10 tahunan ya Pak ya? Kurang lebih ya Pak ya? Dunia ini Kurang Pak, lebih 10 tahun, sejak antara 2010-an. Oh berarti hampir 13-an tahun Iya. berarti. Kan udah lama Pak main di dunia ayam serama ini Pak ya? Iya. Paling enggak kan jenengan suka-suka nih udah ngotok lah gitulah. Kalau untuk soal indukan yang bagus itu gimana Pak? Speknya Pak? Sebenarnya kalau indukan yang bagus, kalau kita sebagai pemula itu sebenarnya mudah. Cukup kita cari terah yang bagus, itu akan menghasilkan anak-anak yang bagus. Masalah posturisasi sebenarnya kita lihat di belakang saja. Yang penting awal kalau kita memang betul-betul ingin memelihara ayam serama, cukup untuk breeding itu kita mencari terah yang kualitasnya bagus saja. Jadi ataupun kualitas bagus itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ayam serama yang kita beli untuk materi breeding itu jelas itu murni ayam serama. Karena itu Mas, banyak di pasaran kan ayam serama itu orang mengetahui bahwasanya ayam serama itu cukup kecil, mungil, gitu aja. Identiknya kayak gitu Pak ya? Identiknya itu aja. Pak, nyun sewu, kalau terah kan harganya mahal toh Pak. Lah ini kalau kita untuk pemula kan mau mengeluarkan uang yang banyak kan pikir-pikir Pak. Solusinya gimana Pak? Sebenarnya nggak untuk terah itu kalau kita bermain terah itu lebih enak sebenarnya Mas. Karena dari terah itu kan di situ ada juga kualitas yang untuk kontes tentu dengan harga yang mahal. Tapi ketika kita berbicara kualitas untuk breeding, nah untuk saat ini saya rasa harga itu udah bisa kita pahami bahwasanya memang harga itu sudah lebih menarik, jadi tidak begitu mahal sebenarnya. Kalau yang indukan itu yang bagus gimana Pak? Menurut jenengan Pak, speknya Pak? Spek. Nah, untuk pemilihan indukan yang bagus, pertama kita lihat terahnya. Terus kedua, kita memilih untuk calon indukan yang ingin kita breeding, diusahakan ayam tersebut dari kecil sampai dia dijadikan indukan itu belum pernah sakit. Pertama, belum pernah sakit, terus tulangan bagus, terus kecerahan warna itu lebih cerah. Terus perawatan yang kita lakukan untuk indukan itu ya dengan vitamin maupun nutrisi-nutrisi yang tepat. Kalau satu line gimana Pak? Penyilangan genetikanya Pak bagus ya Pak, keluarnya Pak nanti Pak? Kalau untuk di ayam serama satu line tidak ada masalah. Karena memang di ayam serama itu memang harus genetiknya itu kadang kita dekatkan. Harus genetik itu kadang kita dekatkan untuk mendapatkan genetik yang lebih kental ke arah genetik yang memang memang menjadi tujuan kita. Tapi di
di fase-fase tertentu genetik ini juga harus kita jauhkan juga. Tapi lebih awal memang harus kita dekatkan dulu. Dijauhkan karena apa, Pak? Dijauhkan biar tidak mengalami yang namanya apa itu Cacat, Pak? kecacatan. Biar tidak mengalami kecacatan genetik. Karena apa? Genetik parental itu kalau di ayam serama itu lebih riskan. Kalau tidak dijauhkan nanti membawa genetik penyakit maupun kerusakan yang ada. Terus Pak, identik ayam serama itu kan mungil, kecil Pak di mata masyarakat ya Pak ya. Iya. Yang bagus itu aslinya gimana Pak? Kalau sesuai dengan kontes itu Pak? Kalau untuk ayam serama yang kualitas bagus, sebenarnya ayam serama yang dengan posterilisasi bagus, dia mampu bergaya di atas meja. Maksudnya di atas meja ketika berada di tengah keramaian. Ayam ini akan semakin lama dia bergaya, terus dia mempunyai mempunyai karakter maupun dia sebenarnya fighter. Dia terlihat akan lebih sombong nanti ketika dia berada di tengah-tengah Dikonteskan itu Pak? konteskan itu. Contoh-contoh seperti ayam yang saya miliki ini, dia udah mendekati ke arah yang seperti itu. Untuk usia indukan itu bisa berproduksi itu berapa lama Pak? Kalau usia indukan kita mengacu kepada keilmuan yang sudah ada, Mas. Sebenarnya ayam serama untuk betina itu dia usia 5 bulan itu udah mulai belajar bertelur. Terus usia jantan itu 5 bulan dia juga udah mulai belajar kawin. Tapi untuk menghasilkan kualitas yang bagus maupun genetik yang bagus, alangkah lebih bagusnya ketika ayam betina itu mulai kita produksi di usia 7-8 bulan. Terus ayam jantan mulai kita kawinkan di usia 10-12 bulan. Itu akan mendapatkan anak-anakan yang lebih kualitasnya lebih bagus. Pak, menurut saya Pak, dalam produksi makhluk hidup itu kan kadang beda-beda ya Pak ya. Yeah. Ada satu tetasan itu kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Nah itu menurut jenengan gimana Pak? Nah, memang permasalahan yang kita hadapi selama ini seperti itu. Kita untuk menghasilkan anakan ayam serama yang standar maupun semua produk yang kita hasilkan rata-rata bagus itu akan mengalami kesulitan. Karena memang ayam serama ini hasil persilangan dari beberapa genetik ayam. Jadi sampai saat ini pun genetik ayam serama itu belum mencapai ke taraf yang stabil. Bisa menghasilkan ayam serama yang kita inginkan, pun bisa menghasilkan ayam serama yang tidak seperti yang kita inginkan. Pengeramannya itu lama berapa hari Pak untuk sampai menetas? Setelah ayam serama bertelur di usia 8 bulan, dia akan mengeluarkan telur antara 8-10 butir telur. Setelah itu dia akan mengalami masa pengeraman selama 21 hari. 21 iya, hari, sama seperti ayam-ayam yang lain, 21 hari ayam serama mengeram terus menetas. Terus Pak, selama ini jenengan, menurut jenengan Pak, bagusnya itu ditetasin atau dirami induknya Pak? Kalau saya rasa saya lebih memilih ke arah yang alami, dirami indukan. Kenapa Pak? Karena nanti ketika ayam betina indukan itu ketika mengerami terus kemudian dia mengasuh anak selama 2-3 minggu, dia indukan betina ini akan memberikan dasar-dasar gaya ayam serama. Dia akan memberikan naluri-naluri bahwasanya dasar-dasar gaya yang kita tuju nanti terlahir dari indukan itu sendiri. Pak, yang betina itu bisa mampu produksi itu berapa lama Pak? Untuk rekor betina produksi yang saya punya itu sampai 5 tahun masih bisa berproduksi.
Dan untuk jantan itu yang di tempat saya itu usia 7 tahun masih bisa berproduksi. Dan ngisi Pak, ngawin Pak? Ngawin ngisi. Pak, tadi jenengan ngendiko bahwa pengeramannya kan seperti ayam-ayam biasa Pak ya, kurang lebih 21 hari ya Pak ya. Nah, prosesnya setelah itu akan menelur lagi itu berapa lama Pak di ayam serama ini Pak? Biasanya indukan itu kalau di tempat saya mengasuh anak itu antara 2 sampai 3 minggu. Setelah itu kita lepas dia mengasuh, terus kemudian indukan ini kita kita kondisikan ulang, kita mandikan biar tidak ada kutu yang menempel di bulu-bulunya, terus kita kasih extra fooding, kita kasih jangkrik ataupun kita kasih ulet Hongkong biar reproduksinya bagus lagi. Nah, nanti setelah dia lepas dari ngasuh anak itu antara 7 sampai 10 hari dia mulai bisa berproduksi lagi. 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari setelah dia ngasuh anak. Dicabut anak usia berapa tadi Pak? Usia 2 minggu sampai 3 minggu. Oh, dicabut gitu ya Pak? Udah kita cabut ya. Terus dikondisikan 7 hari berarti Pak? Dikondisikan 7 sampai 10 hari ayam betina udah bisa berproduksi lagi. Di Nagari Farm ini Pak, sistemnya untuk ngilangin ini, sistemnya koloni atau satu pasang Pak? Kalau untuk mengawinkan ayam serama, kalau di Nagari Serama ini biasa saya lakukan dengan sistem koloni. Karena ketika sistem koloni kita bisa menghemat waktu, terus tidak begitu repot ketika kita membreeding ayam serama. Itu dengan ukuran kandang berapa ya Pak? Koloni itu Pak? Untuk kandang koloni ayam itu untuk serama itu nggak begitu luas Mas sebenarnya, cuman antara 1,5 meter kali 1,5 meter itu bisa kita isi satu jantan itu sampai 8-10 betina. Satu jantan 10 betina. 10 betina. Ukuran tadi 1,5 kali 1,5. Terus apakah nggak numpuk Pak telurnya Pak? Bebarengan kalau nelur Pak, kalau kayak gitu Pak? Kalau dia pasti bergantian Mas. Bergantian? Iya, karena betina yang kita masukkan pun juga bergantian. Nggak berbarengan juga. Oh, berarti pakai siklus gitu ya Pak? Iya, siklus. Nanti ayam ini ngeram, dia netas, kita angkut, kita masukin ayam yang habis. Iya, habis ngasuh, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahin dari jenengan Pak untuk pemilihan indukan dan perawatannya ini Pak? Untuk pemilihan indukan ya itu tadi, untuk pemula saya sarankan untuk mendapatkan indukan dari terah yang jelas. Terah yang jelas itu maksudnya memang betul-betul kita dapat dari peternak maupun pemain kontes biar kita bisa mengetahui bahwasanya ayam yang akan kita pelihara itu betul-betul ayam serama murni, bukan hasil silangan maupun ayam yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Pak Yun Sewu, kalau ada teman-teman yang mau mengadopsi bisa hubungi kemana ini Pak? Kalau untuk mengadopsi ayam serama bisa menghubungi ke tempat saya di Nagari Serama Farm, Yogyakarta, atau tepatnya di Dusun Bedok, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, di Ring Road Barat. Untuk kontak personnya Pak, nomor teleponnya Pak, WA-nya Pak? Untuk kontak person nomor WA 0896 3553 7699. Atau bisa ke sosial media saya Mas, di Facebook Bambang Jatmiko atau Yuli Safitri. Google Map Pak, apa Pak? Google Map Nagari Serama Farm Yogyakarta. Oke, catat itu teman-teman. Bapaknya ini udah berlalang buana di dunia serama. Mungkin itu dulu ya Pak ya dari saya Pak. Ya. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Semoga liputan kali ini bermanfaat ya Pak ya. Oke, amin. Oke Pak, tadi Pak tagline-nya Pak. Serama kecil-kecil cabai rawit harga selangit. Yes.